Halo teman-teman, hari ini saya akan menjelaskan materi tentang Save Your City, Save Yourself. Gotong royong di kala pandemi, crowdlending, bantu satu ajak dua. Salah satu hal sentral dalam perjuangan melawan COVID-19 tak pelak adalah gotong royong, sebuah modal sosial sekaligus kearifan bangsa Indonesia. Gotong royong di kala pandemi dapat mewujud dalam beberapa bentuk. Salah satu bentuknya adalah crowdlending. Apa itu crowdlending? Menurut Wikipedia, crowdlending adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam-meminjam melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Pada 2 Mei 2020 lalu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengajak para pengusaha untuk membantu sesama lewat program KSBB atau Kolaborasi Sosial Berskala Besar Jakarta. Akhir 2019 lalu, Dr. Abraham serta Fajrianti menerbitkan sebuah hasil studi yang relevan dengan halaman sebelumnya, yaitu mengenai penilaian moral di balik nilai-nilai prososialitas atau membantu orang lain melalui perilaku pendanaan gotong royong atau crowdlending. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan akademis intervensi sosial untuk meningkatkan perilaku crowdlending. Misalnya, pengusaha besar membantu pengusaha UMKM yang terdampak pandemi COVID-19. Di samping itu, dalam situasi wabah COVID-19, banyak dari kita yang ingin berbuat sesuatu. Namun, tidak sedikit yang mengetahui bagaimana caranya. Sebuah inisiatif yang memperkenalkan sebuah cara yaitu Bantu Satu Ajak Dua. Apa itu Bantu Satu Ajak Dua? Bantu Satu Ajak Dua merupakan gerakan sosial untuk membantu keluarga yang terkena dampak ekonomi dari pandemi COVID-19. Gerakan ini dibuat oleh Raka, seorang siswa SMA asal Bandung. Program ini diciptakan bertujuan untuk membantu keluarga bisa tetap berada di rumah dan kebutuhan pokok mereka terjamin. Caranya yaitu setelah membantu satu keluarga, lalu mengajak dua orang lain seperti teman, relasi, atau keluarga untuk berbuat serupa. Dr. Abraham di kelas psikologi sosial menanyakan kepada mahasiswa setelah menonton video Bantu Satu Ajak Dua. Apakah para mahasiswa akan berpartisipasi mengikuti cara tersebut? Dalam arti, ini termasuk mengajak warga yang memiliki sumber daya ekonomi untuk mengikuti perilaku tersebut. Hal ini merupakan perluasan cakrawala gotong royong untuk membantu mereka yang kurang beruntung atau rentan secara ekonomi dalam situasi pandemi COVID-19, atau disebut oleh Dr. Abraham sebagai Kartini Gesit. Apa saja respon dari mahasiswa? Saya menjawab ya, karena dorongan normatif social influence. Saya akan terlihat sangat jahat apabila dengan gamblang menjawab tidak. Sejujurnya, saya tidak tertarik itu untuk membantu secara langsung orang-orang di sekitar perumahan. Maka dari itu, saya memilih mencari aman dengan menjawab ya. Bukannya saya tidak ikhlas membantu atau semacamnya. Namun saya dan keluarga lebih senang membantu secara virtual dari rumah seperti menggunakan platform sosial, menitipkan uang sumbangan lewat ketua RT, atau memesan makanan lewat ojek online. Saya harap proyek dalam video tersebut berhasil diaplikasikan pada puluhan bahkan lebih orang lain di luar sana yang kemudian cukup untuk menciptakan konformitas. Sebenarnya akan lebih baik jika tidak ada konformitas, sehingga tujuan mulia proyek pun tercapai. Perilaku informational social influence sendiri merupakan perilaku orang lain yang membuat kita mengikutinya dikarenakan kita melihatnya sebagai sumber yang dapat menjadi tuntutan kita. Menurut saya, video yang diberikan dapat membentuk perilaku tersebut kepada masyarakat yang menontonnya. Mereka mengajak kita untuk dapat membantu sesama yang membutuhkan agar penyebaran COVID-19 tidak naik secara signifikan. Sehingga kita yang belum tahu dengan jelas bagaimana cara membantu selain menyumbangkannya, kita bisa jadi lebih tahu dan dapat mempraktekannya. Karena soal sebelumnya saya menjawab tidak, maka jawaban saya bukanlah cermin dari informational social influence maupun normative social influence.
Jawaban saya dapat dikatakan merupakan cerminan dari informational social influence dan normative social influence jika saya mengikuti perilaku bantu satu, ajak dua. Normative social influence adalah pengaruh dari orang lain yang menuntut kita untuk menyesuaikan atau konform dengan tujuan untuk disukai dan diterima oleh kalangan. Orang-orang yang dipengaruhi oleh normative social influence juga belum tentu menerima secara pribadi kepada kepercayaan dan perilaku orang lain. Maka dari itu, saya akan dikatakan mendapat pengaruh dari normatif social influence apabila saya mengikuti perilaku bantu satu ajak dua dengan kondisi di mana saya belum mempercayai perilaku tersebut dan dengan tujuan agar saya tidak menarik perhatian masyarakat. Saya pun akan dikatakan mendapat pengaruh dari informational social influence apabila saya juga mengikuti perilaku bantu satu ajak dua yang didasarkan dengan interpretasi bahwa perilaku bantu satu ajak 2.id lebih benar daripada perilaku saya selama ini dalam menghadapi situasi wabah COVID-19. Dalam hal ini, walau saya berpikir bahwa saran ataupun ide yang diberikan dari bantu satu ajak 2.id merupakan perilaku yang baik dan lebih benar daripada perilaku saya, namun saya tidak berpikir untuk ingin mengikuti perilaku tersebut. Maka dari itu, jawaban saya pun bukan cerminan dari informational social influence pula. Melihat dari respon teman-teman tadi, ada dua istilah yang disebut oleh informational dan normatif social influence. Apa itu informational dan normatif social influence tersebut? Informational social influence merupakan pengaruh sosial yang didasari pada keinginan untuk disukai atau diterima oleh orang lain. Normatif social influence merupakan pengaruh sosial yang didasari pada keinginan individu untuk merasa benar atau untuk mendapatkan persepsi akurat dari lingkungan sosialnya. Demikian dari materi penjelasan yang saya sudah jelaskan. Semoga teman-teman mengerti dengan penjelasan saya. Terima kasih dan sampai jumpa.